Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Fajar Purnomo selaku fasilitator program Guru Penggerak Angkatan 7 kelas 24A. Juga mohon izin kepada Ibu pengajar praktik Ibu Sari Mulyani dan Ibu Partiwi. Perkenankanlah saya mewakili kelompok 1 memaparkan hasil diskusi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 1 yang bertugas sebagai ketua sekaligus moderator dalam pertemuan ini, yaitu Bapak Muhammad Faisal dari SMKS Purnama 1. Kemudian ada saya sendiri selaku penyaji maupun timer, Muhammad Salamun dari SMA Negeri 46 Jakarta. Kemudian yang terakhir ada Ibu Hartini dari SMKS Purnama 1 selaku penyaji dan juga notulen. Pembelajaran sosial dan emosional adalah proses pembelajaran yang memiliki tujuan agar murid mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Murid dididik agar tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademik, akan tetapi juga menjadi individu yang pandai dalam mengenali dan mengelola emosi, pandai dalam membangun hubungan sosial, dan cerdas dalam pengambilan keputusan. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, terdapat 5 komponen dan kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial, dan juga kesadaran sosial. Berikut ini adalah ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid yang kelompok kami telah susun. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan, yaitu kesadaran diri. Bentuk implementasinya yaitu kegiatan pembiasaan doa bersama. Kegiatan ini bisa terimplementasi ke dalam pelajaran atau juga bisa di luar pelajaran. Kegiatan membaca doa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran dilakukan serentak saat pagi hari sebelum memulai pelajaran, atau juga bisa dilakukan tiap pelajaran saat guru mata pelajaran akan memulai pembelajarannya. Yang terlibat adalah guru dan murid. Kejadiannya di kelas, waktu awal pembelajaran, durasi 1-2 menit, kebutuhan perlengkapan tidak ada. Masih dalam komponen sosial emosional kesadaran diri. Kegiatan yang kami susun yaitu KAIN, yang merupakan kepanjangan dari Aku Hari Ini. Kegiatan ini juga terimplementasi ke dalam mata pelajaran. Berikut deskripsi kegiatan pembelajarannya, yaitu kegiatan penyampaian kondisi diri murid hari ini dalam kegiatan pembuka sebelum pelajaran dimulai. Murid secara acak akan dipilih oleh guru untuk menyampaikan kondisi mental dan suasana yang dirasakan murid tersebut. Jika yang disampaikan positif, maka guru dan murid lain mengatakan bersama-sama, "Semangatmu hari ini menular kepada kami." Namun, jika yang disampaikan murid tersebut tidak positif, maka guru dan murid lainnya mengucapkan, "Semangatlah, hari ini pasti berjalan dengan baik." Yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu guru dan murid, juga orang tua. Nah, di mana peran orang tua? Yaitu saat murid tersebut mengucapkan atau mengatakan tentang suasana hatinya yang kurang baik, maka guru maupun wali kelas bisa berkonsultasi kepada orang tua mengenai keadaan murid tersebut, sehingga orang tua maupun guru bisa menemukan jawaban dari mengapa murid tersebut merasakan hal tersebut hari ini. Kegiatannya di kelas, waktu awal pembelajaran saat kegiatan apersepsi, durasi 2-3 menit, kebutuhan perlengkapan tidak ada. Lanjut ke kompetensi manajemen diri. Kegiatannya yaitu memeriksa dan memastikan semua sarana dan prasarana yang diperlukan. Kegiatan memeriksa semua sarana dan prasarana yang diperlukan untuk belajar, baik barang bawaan pribadi ataupun sarana di sekolah, dilaksanakan saat kegiatan pembelajaran akan dimulai pagi hari. Guru atau wali kelas mengingatkan secara lisan secara langsung atau diumumkan melalui sentral informasi agar murid menyiapkan diri serta barang-barang yang akan digunakan untuk belajar. Yang terlibat guru atau wali kelas, orang tua, juga murid.
dilaksanakan di sekolah, waktu pagi hari, durasi 5 menit. Kebutuhan perlengkapan yaitu audio sentral. Masih dalam manajemen diri, kelompok kami menyusun kegiatan pengisian buka musik. Buka musik adalah akronim dari buku agenda murid baik. Kegiatan ini bisa terimplementasi ke dalam mata pelajaran atau bisa juga di luar pelajaran dilaksanakan oleh wali kelas. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengisian buku agenda, ya. Guru menjelaskan tujuan mengapa murid harus mengisi buku agenda tersebut yang dinamakan buka musik atau buku agenda murid baik, yaitu untuk membentuk kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pengisian buku agenda harian yang harus dilakukan oleh murid, di dalamnya terdapat agenda minimal yang harus dijalankan murid seperti 1. Bangun pagi, 2. Tidak terlambat ke sekolah, 3. Membaca buku selama 1 jam, 4. Membuang sampah pada tempatnya, 5. Membantu guru dan teman atau juga orang tua, 6. Melaksanakan sholat 5 waktu bagi yang muslim, dan juga melaksanakan doa pagi, doa siang, maupun doa malam bagi yang non-muslim. 7. Mengerjakan tugas, ke-8 menabung, dan komponen-komponen baik lainnya bisa dimasukkan ke dalam buku agenda murid baik atau buka musik. Yang terlibat, guru, wali kelas, atau kesiswaan atau kemuridan, juga orang tua. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan sekolah ataupun di rumah, waktu pengisian selama 1 hari atau tiap hari, durasi 5 menit menjelang tidur. Pengisiannya jadi sebelum mereka tidur. Untuk kemudian pagi hari dicek di sekolah oleh wali kelas, guru, ataupun kemuridan. Kebutuhan perlengkapan yaitu buku agenda yang dicetak oleh sekolah serta alat tulis. Masuk ke dalam kompetensi sosial, emosional, kesadaran sosial. Kami menyusun yaitu penerapan SPAM, singkatan dari senyum, sapa, salam, atau nama lain dari 3S. Sifatnya kegiatan rutin sebagai implementasi budaya sekolah. Kegiatan ini membiasakan senyum, sapa, dan salam, yaitu guru menginformasikan kepada murid bahwa 3S ini harus diimplementasikan setiap hari di sekolah. Yang terlibat yaitu seluruh warga sekolah, baik guru, karyawan, murid, dan komponen lainnya. Kegiatan yang paling sering dilaksanakan adalah di gerbang sekolah saat penyambutan murid di pagi hari, dan di lingkungan sekolah manapun waktunya adalah dari awal masuk ke sekolah sampai pulang sekolah. Kebutuhan perlengkapan tidak ada. Masih dalam kesadaran sosial, kelompok kami menyusun kegiatan Aliku Mudik atau kepanjangan dari Aku Peduli Kamu, Kamu Peduli Aku. Kegiatan ini dilaksanakan di luar mata pelajaran, rutin setiap hari, dilaksanakan oleh wali kelas dan murid. Berupa kegiatan penyusunan jaringan komunikasi untuk membentuk kepedulian teman satu kelas. Kegiatan yang dilakukan yaitu pembuatan jaringan komunikasi, kegiatan pengecekan teman di pagi untuk persiapan sekolah, kegiatan pengecekan teman apakah sudah sampai di rumah saat pulang sekolah, dan kegiatan info-info lainnya terkait kabar diri dan keluarga murid. Jadi pembuatan jarkom ini contohnya saat pagi hari, ketua kelas akan menghubungi wakil ketua kelas mengingatkan bahwa dia sudah bangun atau belum gitu ya. Lalu wakil ketua kelas akan menghubungi teman berikutnya sampai teman terakhir menghubungi lagi ketua kelas atau teman yang pertama bahwa dia sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Begitu juga saat dia pulang ke sekolah. Tujuannya adalah selain untuk meningkatkan kepedulian, juga untuk memantau apakah siswa tersebut siap bersekolah hari itu ataupun siswa tersebut tidak keluyuran kemana-mana sepulang sekolah. Yang terlibat adalah murid, guru atau wali kelas, guru BK juga bisa melaksanakan, serta orang tua. Kegiatannya dilaksanakan di rumah atau lingkungan sekolah, waktu dan durasi 5 menit sehari. Kebutuhan perlengkapan yaitu alat komunikasi. Masuk ke komponen berikutnya yaitu keterampilan relasi, kelompok kami menyusun kegiatan Sarikatuk, kepanjangan dari diskusi dari kita untuk kita. Kegiatan ini terintegrasi dalam mata pelajaran, berupa kegiatan diskusi dalam mata pelajaran mengenai masalah yang disajikan oleh guru sesuai dengan konten pembelajaran saat itu. Guru membagi kelas menjadi kelompok kecil yang berisikan 5-6 orang,
Hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas untuk kemudian akan terjadi tanya jawab dengan kelompok lainnya. Yang terlibat adalah murid dan guru mata pelajaran. Kegiatan dilaksanakan di kelas, waktu dan durasi insidental tergantung waktu yang disediakan dalam rancangan perencanaan pembelajaran. Kebutuhan perlengkapan yaitu lembar isian diskusi dan alat tulis. Masuk ke dalam komponen berikutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kegiatannya namanya e-buffer atau kepanjangan dari inilah bagian peranku. Terintegrasi dalam mata pelajaran bisa sebagai pengambilan nilai sikap atau observasi. Kegiatan ini adalah sesi di mana murid diberikan keleluasaan dalam mengambil peran pada penugasan kelompok, yaitu penentuan ketua kelompok, sekretaris, dan pembagian job desk lainnya. Ataupun dalam kegiatan pelajaran secara keseluruhan, misal dalam kegiatan di kelas saat guru menampilkan slide pembelajaran, guru berkata, ada yang mau membacakan slide di depan? Nah, sambil menunggu murid mengacungkan tangan. Atau bisa juga saat kegiatan refleksi, guru memberikan kesempatan salah satu murid untuk menyampaikan kegiatan refleksinya tanpa menunjuk ke murid tertentu. Pada intinya, kegiatan e-buffer ini adalah kegiatan untuk memancing murid melakukan peran apapun di kelas secara sukarela dan bertanggung jawab. Kegiatan ini akan berlangsung dan sukses jika dalam pembelajaran di awal, kegiatan ini dimasukkan ke dalam keyakinan kelas untuk dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terlibat adalah murid, guru mata pelajaran, di mana kejadiannya yaitu di kelas, waktu dan durasi di dalam kegiatan belajar kurang lebih 2-5 menit. Kebutuhan perlengkapan tidak ada. Nah, berikutnya adalah ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Bentuk penguatan yaitu berupa kegiatan pembentukan kelompok kerja atau pokja pedati, penerapan budaya literasi. Komponen sosial dan emosional yang akan dikembangkan yaitu keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan sebagai berikut. Pembentukan kelompok kerja guru untuk menjalankan program pedati atau penerapan budaya literasi sebagai perwujudan GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Terdapat penugasan serta job desk yang berbeda-beda sesuai posisi ketua pelaksana, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi kegiatan lainnya yang akan ditempati oleh guru dan karyawan. Mereka akan merancang kegiatan rutin per minggu selama 1 semester, di mana akan ditutup dengan kegiatan gebiar budaya literasi sebagai rangkaian kegiatannya. Yang terlibat, guru, karyawan, ataupun sponsorship dari kelembagaan dan swasta, orang tua, serta murid. Kegiatan dilaksanakan di sekolah, waktu dan durasi 1 semester, 1 minggu sekali, rutin 2 jam per minggu. Jadi satu rangkaian selama 1 semester. Ya. Kebutuhan perlengkapan, tentu ada surat tugas, kepanitiaan, sarana penunjang kegiatan seperti tempat, spanduk, sound system, podium, juga keperluan kegiatan lainnya. Jadi pembentukan pokja ini para sekolah memberikan keleluasaan untuk guru menentukan siapa penanggung jawab dari masing-masing kegiatan, juga menunjuk siapa ketuanya, juga wakil, sekretaris, dan bendahara. Diharapkan nanti akan muncul kompetensi dari keterampilan relasi dan kompetensi dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, bentuk kegiatan yang kedua yaitu FGD, Focus Group Discussion, ya, di mana kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan sebagai berikut, yaitu kegiatan diskusi yang membahas mengenai insight atau ide baru bagi kemajuan sekolah. Dilaksanakan sebulan sekali dalam kegiatan seminar yang mengundang narasumber. Jadi dalam kegiatan seminar ada narasumber yang membawakan materi tentang kemajuan sekolah ataupun tema lainnya. Lalu setelah itu akan ada kegiatan focus group discussion. Di mana yang terlibat adalah guru, karyawan, sponsorship dari kelembagaan dan swasta. Kemudian dilaksanakan di sekolah, waktu dan durasi 1 bulan sekali selama 2-4 jam sekali pertemuan. Kemudian kebutuhan perlengkapan, ruang aula, perangkat sound system, LCD proyektor, narasumber, konsumsi, serta ATK. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sajikan.
kepada rekan-rekan sama JGP maupun fasilitator dan pengajar praktik bisa memberikan saran maupun masukan kepada kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.